Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadzati. Selamat pagi Bu Salma. Senang ketemu lagi sama Bu Ustadzati nih ya. Iya, sama Bu Salma ketemu lagi di PI6. Alhamdulillah. Ya, semoga kita selalu sehat. Amin. Di penghujung pendampingan ke-6 ini ya. Iya. Pendampingan yang terakhir, semoga membawa keberkahan dan amin ya Allah. Bagaimana pembelajaran dalam 1 bulan ini dalam pembelajaran daring itu Ustadzati? Iya. Ustadzati rasakan itu apa? Iya, yang saya rasakan saya bersyukur yang pertama karena saya bisa bertemu Bu Salha di sini, saya lolos CGP itu bisa bertemu Bu Salha dan banyak belajar seperti itu Bu Salha. Jadi dalam 1 bulan terakhir ini saya itu berusaha untuk bisa menjalankan program-program atau kegiatan-kegiatan yang sudah saya dapatkan, sudah saya pelajari, baik itu di dalam pembelajaran daring di LMS, baik itu pendampingan individu dengan pengajar praktik Bu Salha maupun saat loka karya bersama pengajar praktik yang lain dan teman-teman seperti itu. Terus kemudian saya ini Bu Salha di 1 bulan terakhir ini berusaha untuk bisa menjalankan program atau kegiatan sekolah yang sudah berjalan dengan menggiring pada materi yang sudah saya pelajari, yakni program yang mengakomodir keberpihakan kepada murid seperti itu usaha. Jadi di sini kemarin kan kami sudah belajar bagaimana program yang kita ciptakan itu bisa berpihak pada anak-anak dengan kita mengakomodir suara anak-anak atau voice anak-anak, pilihan atau choice dari anak-anak itu atau ownership dari anak-anak itu bisa kita beri wadah seperti itu. Dan berupaya dalam merencanakan dan mewujudkan suatu program itu berdasarkan pendekatan aset yang dimiliki oleh sekolah. Jadi aset based thinking ya, tentang pendekatan aset yang kita punya di SD Muhammadiyah Manyar itu untuk kita buat sebagai pendekatan dalam suatu program. Itu untuk mengarah pada yang terutama itu student agency. Seperti itu. Berarti sesuai dengan tema pendampingan kali ini ya, Ustadzati, yaitu refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Adapun fokus pendampingan kali ini itu ada 4. Ini pertama persiapan persen hasil belajar atau berapa persen hasil belajarnya. Kemudian pengumpulan survei yang akan balik dari kepala sekolah, teman sejawat atau guru, siswa atau survei yang 360 derajat. Kemudian refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan ini. Kemudian diskusi dampak pada diri guru dan murid yang terjadi. Kemudian penilaian pemetaan aset, diskusi apakah tujuan program sudah dikomunikasikan ke warga sekolah atau belum. Itu kita nanti bisa lihat ya dari pendampingan. Kemudian Ustadzati, apa rencana tindak lanjut dalam pendampingan sebelumnya? Iya. Di pendampingan 5 kemarin tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, yakni pada pendampingan sebelumnya itu kan ada yang saya rasa masih belum memuaskan usaha ya. Di situ saya masih kurang memahami tentang teknik coaching. Waktu itu saya menyampaikan ke usaha lah, bagaimana sih teknik coaching secara mendalam itu, bagaimana teknik coaching secara sempurna itu bagaimana lah. Dalam hal ini tindak lanjut saya yakni saya kerjakan dengan menambah pengalaman. Jadi saya di antara PI 5 dan PI 6 ini berusaha untuk bisa mencari pengalaman baru tentang
coaching, dengan melakukan coaching, walaupun coaching itu tidak dalam coaching pembelajaran saja. Berusaha nih sambil ngobrol saya itu mengcoaching teman dekat saya tentang permasalahan-permasalahan yang mungkin dihadapi di kelas, tentang pembelajaran dengan siswanya. Nah, dengan saya berlatih coaching itu, maka keterampilan coaching itu pun akan saya perdalam sedikit demi sedikit. Itu misalkan umpan balik dari pendampingan 5 yang kemarin. Kemudian hal-hal apa yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir ini? Selama 1 bulan terakhir ini yang saya anggap sebagai capaian adalah saya semakin memahami tentang bagaimana cara memetakan dan mengelola sumber daya sekolah, serta saya itu bisa mencari peluang-peluang yang dimiliki sekolah sebagai kekuatan sekolah atau kekuatan kami sebagai penggerak pendidikan di sekolah ini untuk merencanakan program. Di mana program itu kita angkat dari aset-aset yang ada dari sekolah, dan kemudian program itu nanti pada endingnya adalah untuk mewujudkan kepemimpinan murid, seperti itu misalkan. Yeah. Berdasarkan hasil refleksi yang 360, apa yang kurang Ibu atau Ustadzah Ati itu tingkatkan untuk menurut responden terhadap kompetensi Ustadzah Ati sendiri? Iya. Dari kemarin itu kan yang sudah menulis dari angket yang sudah kami bagikan, survei atau feedback 360 derajat itu dari kepala sekolah. Lah, hal yang perlu saya tingkatkan dari apa yang disampaikan kepala sekolah adalah saya perlu banyak mengajak rekan sejawat untuk melakukan refleksi berusaha. Jadi melakukan refleksi terkait perbaikan kualitas praktek pembelajaran. Jadi mungkin saya perlu pendekatan kepada rekan-rekan untuk bisa merefleksikan hasil dari pembelajaran di kelas. Mungkin dari situ kita bisa menemukan dari kekurangan tadi bisa kita tingkatkan dengan mencari solusi bersama. Kemudian yang dari rekan sejawat memberikan masukan pada saya bahwa saya perlu menyediakan kesempatan bagi orang tua atau wali murid atau masyarakat untuk mengambil peran dalam pengembangan sekolah. Jadi di sini perlu mungkin kami mengundang orang tua untuk bisa bersinergi dengan program-program sekolah di sini untuk pengembangan sekolah seperti itu misalnya. Kemudian yang dari murid untuk masukan kepada saya ini bahwa katanya Ustadzah Ati perlu memaksimalkan aset yang dimiliki SDMM, yakni mendatangkan narasumber. Jadi mereka ingin guru-gurunya itu tidak selalu guru-guru dari SD Muhammadiyah Manyar. Nah, seperti itu. Walaupun kadang kita ada guru tamu, misalnya di suatu kegiatan itu ada guru tamu, kita mengundang dari lembaga-lembaga tertentu, misalkan dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dari wali murid yang profesinya sebagai ahli gizi itu pernah kami undang, tapi menurut anak-anak itu perlu kuantitasnya itu lebih seperti itu, sehingga mungkin itu masukan dari anak-anak misalnya. Kemudian rencana kedepannya untuk Ustadzah Ati dalam hasil respon itu bagaimana? Tindak lanjutnya? Iya, di sini kalau rencana dari saya untuk kedepannya untuk mengenai kompetensi guru penggerak saya ini adalah saya harus terus mempertahankan yang namanya kolaborasi bersama. Karena menurut saya dengan adanya kolaborasi itu semua itu akan bisa merasakan, semua itu akan bisa terlibat dalam suatu program. Jadi yang kolaborasi yang sudah berjalan baik di sekolah itu harus dipertahankan dan bisa mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilakukan. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini tidak hanya cukup sampai ketika saya itu dilakukan benar, tidak, tapi lebih pada merespon kebutuhan keberagaman siswa di kelas. Seperti itu ya. Menurut Batik siapa saja nanti yang akan dilibatkan pada saat untuk meningkatkan
kompetensi Ustazah selaku guru penggerak di sini? Iya, tentunya banyak aktor yang kami libatkan berusaha untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai calon guru penggerak seperti itu. Yang pertama tentunya kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah seperti itu. Yang kedua rekan sejawat, baik di dalam satu jenjang maupun di lingkup sekolah yang lebih luas. Yang ketiga adalah komunitas praktisi pembelajaran di sekolah, baik di sekolah KKG maupun KKG di luar sekolah atau yang ada di gugus usaha seperti itu. Kemudian tentunya murid. Nah, murid ini juga sangat terlibat sekali untuk peran saya sebagai calon guru penggerak di sini. Kemudian kami di sekolah punya 6 guru penggerak, calon guru penggerak yang lain. Tentunya kami sering berkolaborasi untuk kegiatan-kegiatan dalam menggerakkan dan menginisiasi semua guru yang ada di sini. Kemudian yang terakhir adalah semua stakeholder yang ada dari majelis sampai kepada satpam sekolah itu pun akan kami libatkan. Seperti yang kemarin pemetaan aset seperti itu. Seperti itu ya. Jadi semua warga sekolah itu dilibatkan untuk tindak lanjut Ustazah selaku calon guru penggerak. Berusaha. Kemudian selama 6 bulan ini Ustazah apa yang dirasakan? 6 bulan ini kan melakukan pendidikan guru penggerak, ya. Terus perubahan apa yang Ustazah rasakan? Iya, nah ini kan pembelajaran melalui daring di LMS kan sudah hampir mau selesai berusaha ya. Ini tinggal saya untuk ini melengkapi kewajiban saya untuk sebagai CGP mengunggah tugas. Lah dari materi-materi pembelajaran di program guru penggerak ini tentunya semuanya saya rasa itu membawa kebermanfaatan yang besar bagi saya sendiri dan mungkin di sekolah. Karena di sini setelah 6 bulan saya mengikuti pendidikan guru penggerak, itu banyak perubahan yang saya alami berkaitan dengan kompetensi saya sebagai pendidik. Yang pertama mungkin diantaranya saya lebih memahami dan lebih memahami lebih dalam akan makna pendidikan dan pengajaran yang berpihak pada murid. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana saya mengajar matematika di kelas, setelah materi selesai, konten selesai, saya sudah selesai seperti itu lah. Jadi di sini lebih memahami lebih mendalam bagaimana sih pendidikan itu. Apalagi kami sudah mempelajari juga filosofi KHD. Kemudian pentingnya berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pembelajaran. Nah, tentang keluhan-keluhan, tantangan-tantangan apa yang ada di kelas kita masing-masing, itu kita perlu berdiskusi, berkolaborasi untuk mencari solusinya. Kemudian pentingnya penanaman karakter murid. Nah, dengan pembiasaan disiplin positif. Walaupun sebelumnya di sekolah memang sudah diterapkan disiplin positif, tapi untuk pelaksanaannya yang secara rutin itu kita harus terus bisa berikan kepada anak-anak untuk penanaman disiplin positif untuk membentuk karakter anak-anak seperti itu. Sampai pada pembelajaran sosial emosional. Oh, ternyata guru itu memang tidak hanya mengajar konten materi, tapi secara sosial emosional kepada anak-anak didiknya itu guru itu perlu memahami. Bisa jadi nanti pembelajaran sosial emosional itu kita bisa include-kan juga, kita implisitkan pada modul ajar kita di kelas atau RPP kita seperti itu misalkan. Berarti tetap ditingkatkan, apalagi kompetensi yang dimiliki oleh Ustazah paling tidak kita harus mengimbaskan kepada rekan sejawati. Itu tindak lanjutnya ya. Kita harus lebih menggali kompetensi, berarti selaku guru penggerak, guru penggerak mengimbaskan ke teman sejawatnya. Betul. Berdasarkan Ustazah Atik alami, perubahan apa saja yang terjadi pada diri murid Ustazah Atik sendiri? Oh iya. Perubahan yang terjadi dalam diri setelah menjalani program selama 6 bulan ini,
Di antaranya yakni murid-murid itu semakin apa ya, karena kita sudah memberikan mereka apa, kebebasan dalam mereka bersuara, kemudian pilihan-pilihan, sampai pada rasa tanggung jawab atau ownership mereka terhadap apa yang dilaksanakan, mereka lebih percaya diri Bu Salha. Jadi apa yang diceritakan kepala sekolah tadi, seperti yang di depan tadi itu, oh ternyata aku diberi kepercayaan sama ustadz-ustadz aku. Artinya mereka itu mempunyai potensi, walaupun setiap anak itu potensinya tentu tidak sama, pastinya mereka itu punya keunggulan masing-masing anak. Jadi dengan kita memberikan peluang kekuatan yang dimiliki anak-anak masing-masing itu, mereka lebih semakin percaya diri terhadap pembelajaran yang ada di kelas, walaupun dia misalkan tidak bisa di pembelajaran matematika, tapi dia punya potensi yang lain di bidang-bidang yang lain seperti itulah yang kita sebagai guru harus tahu, itu adalah aset kekuatan mereka yang harus kita angkat. Jangan kita sebagai guru itu melihat kelemahan, oh anak ini tidak bisa matematika, kita anggap anak ini tidak bisa semuanya. Tidak, tapi lebih pada kita angkat kekuatan anak ini, potensi anak ini, kita anggap sebagai pendekatan aset untuk pembelajaran kita. Nah, dengan itu beriringan dengan bagaimana guru bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya, sehingga kebutuhan setiap anak di kelas itu terwadahi. Itu usaha. Berarti sudah jalan ya. Alhamdulillah. Pihak pada murid, sehingga murid itu bisa lebih percaya diri, Betul. lebih kreatif, apalagi lebih percaya diri, kepercayaan dirinya tumbuh dengan dia mengajukan beberapa pendapat yang ada di dalam tiga. Seperti itu ya. Diberikan wadah bagaimana untuk mengingatkan apa sih keinginannya, ya. apa yang ada di pikirannya. Kemudian apa saja hasil yang membuat pembelajaran perjalanan selama 6 bulan ini cukup memuaskan Ya. menurut Ustadzah sendiri? Ya. Dalam 6 bulan ini saya rasa cukup memuaskan karena yang pertama adalah dukungan dan support dari semua pihak. Kalau tidak ada, mungkin kepala sekolah tidak support, keluarga tidak support pun, ini akan menjadi beban bagi saya sendiri yang menjalankan usaha. Jadi di sini yang pertama saya menjawab adalah dukungan dan support dari semua pihak, baik keluarga, kepala sekolah, rekan-rekan sejawat yang ada di SD Muhammadiyah Manyak. Begitu juga murid-murid saya di kelas. Gitu. Kemudian yang membuat saya cukup memuaskan selama 6 bulan ini yakni tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung dari kegiatan PKP. Jadi kami di sini calon guru penggerak itu tidak hanya diberi dukungan berupa support, tapi supportnya itu juga melalui sarana prasarana yang disediakan sekolah untuk bisa kami gunakan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah keluangan waktu yang diberikan sekolah untuk bisa mengikuti program, walaupun di sekolah sendiri kami tahu kegiatannya cukup padat dan banyak, tapi kalau memang ini sudah jadwalnya dari JGP untuk harus berangkat ke Lokakarya, harus pendampingan individu, keluangan waktu yang diberikan sekolah itu saya rasa bisa memberikan support pada saya. Kemudian teman-teman CGP lah, di teman-teman CGP baik yang di lingkungan sekolah maupun di kelompok Gresik 16 itu saling seperti keluarga Bu Salhaya yang sebelumnya memang belum kenal, akhirnya kami sering berkolaborasi sehingga kita sampai tahu karakter masing-masing teman kita seperti apa, dan alhamdulillah teman-teman kami itu saling support seperti itu dan saling mengingatkan, apalagi kalau tugasnya udah due date, sudah semua saling mengingatkan di grup seperti itu. Berarti selama 6 bulan ini memuaskan ya, alhamdulillah. Dalam segi materi, kemudian support dari semua pihak, terutama keluarga yang sangat penting. Kemudian Ustadzah ini apa perjalanan selama 6 bulan ini? Ada tantangan itu Ustadzah? Ya, tentunya ada tantangannya selama 6 bulan. Iya, tentunya selama 6 bulan ini
tidak semudah membalik telapak tangan ya Bu Salha. Tantangannya, celahnya itu selalu ada, pastilah setiap CGP mempunyai tantangan yang berbeda. Jadi kalau saya sendiri ini tantangan yang menantang menurut saya ini adalah, saya rasa dari materi-materi yang diberikan itu sangat esensi dan berpikir dengan paradigma baru dalam dunia pendidikan, apalagi benar-benar diterapkan di kelas dan di sekolah dengan benar, maka akan mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Itu tentunya yang kita harapkan, endingnya kan seperti itu. Nah, tantangannya yakni tugas-tugas. Nah, tugas-tugasnya ini sangat menantang Bu Salha. Sehingga dengan tugas yang menantang itu, menurut saya harus bisa menyelesaikannya, walaupun kadang kami tantangannya itu di waktu. Saya sendiri sekolah di full day mengajar, dan alhamdulillah juga diberi amanah untuk menjadi kurikulum di tahun pelajaran ini. Jadi menurut saya tantangan itu harus bisa saya tidak saya anggap sebagai hal yang negatif, tapi justru ini bagaimana saya harus bisa melaksanakan semuanya dan menyelesaikannya ini dengan baik. Tentunya kami punya teman, kami punya Bu Salha untuk bisa bertanya, kami punya teman-teman CGP yang lain. Kalau ada kesulitan, saya akan mungkin bertanya kepada mereka, seperti itu. Itu Bu Salha. Berarti walaupun menantang tapi menyenangkan. Iya, harus dibawa dengan senang. Iya, harus seperti itu, apalagi teman-teman saling mendukung. Betul. Berarti walaupun tugasnya kadang dulunya harus jam 11 atau 12, tidak ada masalah ya. Iya. Nanti ya istilahnya enjoy aja lah. Kemudian ini siapa saja terlibat dalam pemetaan aset? Alhamdulillah Bu Salha, pada hari Senin dan Selasa kemarin kami sudah melaksanakan forum diskusi tentang identifikasi, pemetaan dan pemanfaatan aset di sekolah. Lah, unsur-unsur yang terlibat di sini mulai dari yang pertama yakni kepala sekolah, kemudian rekan guru, rekan tenaga kependidikan, kemudian beberapa murid kami undang, kemudian beberapa wali murid juga kami undang, kemudian majelis didasmen, perumahan Pengangan Indah, kemudian yang selanjutnya yakni dari tokoh masyarakat. Di sini kami mengundang Bapak RT, kemudian LSBO, Lembaga Seni Budaya dan Olahraga, kemudian satu lagi dari sekretaris Aisyah Kabupaten. Lengkap ya. Iya, yang terlibat dalam pemetaan diskusi tentang aset. Kemudian bagaimana proses Ustadzah Atik dalam mengidentifikasi sumber aset yang ada di sekolah? Ya, kemarin yang pertama caranya yakni kami kan di SDMM ada 7 CGP bersama. Tentunya kami yang pertama adalah berdiskusi dengan CGP yang ada di SD Muhammadiyah Manyar. Nanti tahapan-tahapan untuk pemetaannya seperti apa. Setelah kami berdiskusi dan memperoleh hasilnya, kemudian kami action. Ada yang bertugas untuk membuat undangan, mengundang, kemudian ada yang bertugas untuk menyiapkan PPT-nya, kemudian ada yang bertugas sebagai notulen MC, dan ada yang bertugas sebagai presenter. Kemudian setelah kami mengundang dan forum diskusi itu disiapkan, kami menyampaikan seperti apa sih nanti yang akan kita petakan itu. Yang kita petakan itu keberagaman aset yang ada di sekolah kita. Kemudian dimasukkan dalam beberapa modal. Ada 7 modal, mulai dari modal manusia, modal fisik, sosial, lingkungan, agama, dan budaya, sampai pada finansial. Nah, kemudian kami buat diskusi itu supaya tidak boring, tidak ngantuk. Kami buat seperti game Bu Salha. Nah, jadi setelah kami sampaikan apa sih yang ingin kita petakan hari ini itu seperti apa, kemudian setiap peserta itu kami minta pendapatnya untuk menulis di sticky note. Nah, sticky note itu pendapatnya apa sih yang tergolong aset manusia di SD Muhammadiyah Manyar. Anak-anak ada yang menyampaikan guru yang mengajar dengan ramah. Nah, itu kan adalah salah satu aset di sini lah. Kemudian ditempelkan pada
lembaran folio yang ada di kami tempel di dinding waktu itu di ruang didasmen. Kemudian para peserta semuanya menempel. Setelah semuanya selesai untuk menuliskan pemetaan aset tersebut, baru kami simpulkan. Kami simpulkan bahwa di SD Muhammadiyah Manyar itu terdiri dari beragam aset. Nah, itu adalah peluang dan kekuatan kita untuk bisa mengembangkan SD Muhammadiyah Manyar ini untuk depannya semakin lebih baik. Itu besarnya. Jadi dalam pemetaan aset atau mengidentifikasi tidak ada masalah ya Ustazah? Alhamdulillah kemarin berjalan lancar. Sesuai rencana. Iya. Oke. Kemudian apa saja kendala dan tantangan yang Ustazah dirasakan pada saat pemetaan aset sekolah ini? Nah, kemarin tentunya sama Bu Salha, tidak semuanya itu lancar seperti itu ya. Tantangannya yang pertama kemarin untuk identifikasi aset dan pemanfaatannya itu memang kan ada dua lah, butuh waktu yang lama. Nah, pada waktu itu memang akhirnya harus 2 hari kami lakukan Bu Salha. Nah, dengan 2 hari itu kan berarti kami mengundang juga dari peserta tadi itu selama 2 hari ya. Seperti itu, jadi kami mengganggu waktu mereka untuk bisa ikut berdiskusi selama 2 hari itu tantangan yang pertama. Dan cara mengatasinya ya akhirnya kami melaksanakannya selama 2 hari di tanggal 20 dan 21 itu. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan pemanfaatan aset dari model lingkungan alam. Nah, yang lingkungan alam kemarin kami itu ada beberapa sih yang sudah menuliskan tapi tidak sebanyak yang lain. Nah, di situ kami mengatasinya akhirnya dengan kami berkolaborasi dari semua unsur. Jadi kita sampaikan kira-kira apa lagi ya Bapak Ibu yang ada di forum untuk modal aset yang dari lingkungan atau alam ini lah. Kemudian ada yang menyampaikan, oh lingkungan kita ini ada di perumahan yang cukup elit, maka itu adalah sebuah aset, tantangan untuk kita dalam membuat program-program sehingga semuanya bisa mungkin tertarik untuk bisa menyekolahkan anaknya di sini lah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, perbedaan pendapat tentang identifikasi. Ada yang berbeda pendapat, mungkin oh ini cocoknya masuk di modal fisik, ada yang menyampaikan oh ini cocoknya masuk di modal yang lain, seperti itulah. Setelah itu kami berdiskusi lebih mendalam dan mempertimbangkan dari anggota forum yang ada ini lebih pasnya tepatnya dimasukkan modal yang mana. Itu sih kemarin tantangannya dikit itu sana. Kalau yang modal fisik itu yang mana? Kalau modal fisik banyak, kemarin di salah satu dari forum itu menyebutkan perpustakaan ini adalah fisik juga, yang bisa menyiapkan berbagai macam buku sesuai kebutuhan anak-anak, seperti itu. Tempatnya nyaman, akhirnya anak-anak kan bisa berliterasi dengan nyaman juga di perpustakaan. Itu salah satu contohnya. Kemudian dari fisik juga kita punya, walaupun mungkin ya sekolah SD Muhammadiyah Manyar ini tidak seluas sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya, tapi kita bisa mengangkat aset-aset yang kita miliki untuk kita jadikan program-program yang ada, seperti yang pernah saya sampaikan ruang podcast itu Bu Salha. Itu ruang podcast walaupun tidak seluas sempit seperti itu, tapi di situ kita bisa mengangkat dari ruang podcast itu anak-anak bisa lebih percaya diri menjadi host, belajar untuk lebih percaya diri. Mungkin mereka bisa jadi nanti akan jadi narasumbernya. Nah, seperti itu. Iya. Kemudian bagaimana perasaan Ustazah setelah berhasil mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh sekolah? Iya, alhamdulillah kemarin setelah forum berjalan dengan lancar dan awalnya Ustazah Vita selaku kepala sekolah dan Majelis Didasmen Ustadz Aziz waktu itu yang mewakili menyampaikan terima kasih kepada CGP yang ada di SD Muhammadiyah Manyar sudah menginisiasi untuk pemetaan aset. Mungkin sebelum-sebelumnya belum pernah kita lakukan seperti ini Bu Salha, untuk
mungkin pikiran kita hanya oh kita punya ini, kita bisa memanfaatkan ini, tapi kita belum bisa memetakan dan sampai memanfaatkan satu persatu seperti itu. Ya pastinya senang Bu Sarha dan lega sudah bisa mengajak dan menginisiasi sebuah program yang sangat bagus sekali, yakni pengelolaan aset yang ada untuk mengembangkan sekolah yang sejalan pada program sekolah yang berdampak pada murid di sini, sehingga semua warga akan berusaha setelah ini mungkin ke depannya dari pemetaan aset yang sudah kita buat itu, semua warga akan berusaha untuk bisa menjalankan dan menyusun program itu berdasarkan asset based thinking atau pendekatan berpikir berbasis aset seperti itu. Semoga hasil pemetaan dan pemanfaatan yang sudah diperoleh kemarin itu bermanfaat untuk pengembangan sekolah ke depannya. Berarti dengan pemetaan aset itu tahu ya, Iya, ini Bu. aset finansial, oh ini aset istilahnya fisiknya ini, maka nanti akan lebih ditingkatkan lagi, dimanfaatkan lagi aset-aset yang ada di SD Muhammadiyah ini. Iya, betul Seperti itu. Kemudian apa pertimbangan dalam menentukan sumber daya sekolah ini? Iya. Nah, dalam mempertimbangkan sumber daya sekolah, yakni kami pastinya yang pertama mengarah pada tujuan program yang ingin dicapai. Jadi di situ pertimbangan kami dalam menentukan sumber daya yang ada di sekolah itu lebih pada tujuannya. Tujuannya itu untuk apa? Nah, kemudian tujuan program yang ingin dicapai dan lebih pada kualitasnya usaha, kualitas peserta didik. Nah, ini kan tentunya aset-aset yang dimiliki tujuannya adalah nanti untuk membentuk atau memperoleh kualitas siswa yang mungkin berakhlakul karimah, berprestasi, kemudian anak-anak yang sopan dan santun sepertinya itu lebih pada tujuan akhirnya. Ya. Proses kemudian tujuan akhirnya anak-anak sudah terbentuk baik akhlakul karimahnya dan sebagainya. Kemudian apakah terdapat hal-hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Ustadzah Ati ini temukan dalam proses pemetaan aset di sekolah ini? Oh iya, kemarin mungkin setelah berakhirnya acara ternyata tetap ada, oh iya ya ini juga bisa dimasukkan aset juga. Itu saya kira kemarin masih ada beberapa yang belum dipetakan sama teman-teman. Misalkan nih, kita dekat dengan pelabuhan JP. Nah, pelabuhan internasional nih yang ada di Kecamatan Manyar itu adalah menurut saya adalah aset lingkungan. Karena di pelabuhan JP itu kan tentunya sekarang banyak pendatang nih dari luar daerah yang orang tuanya mungkin kerja di sana. Nah, dengan seperti itu kami bisa mungkin memanfaatkan itu dengan mungkin putra-putrinya itu bisa disekolahkan di sekolah kita. Seperti itu dengan adanya JP pelabuhan internasional itu Bu Sarha. Mungkin ada pendatang-pendatang Nah, itu yang punya anak seusia sekolah SD bisa betul masuk ke sini. Iya, itu kemarin belum terpikirkan ke sana. Loh iya, ini kan juga termasuk aset daerah ya yang dekat dengan sekolah juga. Kemudian perumahan ya. Iya, termasuk ini Bu Sarha kemarin tuh yang kita kan kota industri ya. Nah, polusi itu sering kita alami, apalagi asap pabrik, pabrik mie sedap itu apalagi kalau mendung hujan tuh terasa ya. Nah, jangan dijadikan itu adalah sebagai defisit, pendekatan defisit gitu ya, kekurangan. Tapi bagaimana anak-anak bisa belajar dari polusi, menciptakan suatu inovasi karya, bagaimana cara kita udara di lingkungan sekolah ini bersih, kita ciptakan alat. Nah, kan di anak-anak berinovasi di sana dibantu sama guru-guru di SD Muhammadiyah Manyar untuk bisa membuat limbah atau polusi ini sebagai media untuk anak-anak berinovasi. Bukan berarti dengan polusi ini kita anggap sebagai tantangan atau yang mengganggu jalannya pendidikan di SD Muhammadiyah. Betul. Dengan polusi anak-anak bagaimana bisa belajar untuk menciptakan alat supaya
oh di sekolah ini udaranya bersih, di kelasnya bersih, nah itu Berarti berinovasi. bisa dilaksanakan ya Ustazah? Iya betul, usaha ke depannya. Ya gini Ustazah, dengan adanya kegiatan sudah selesai, paling tidak kan ada aktornya ini. Oh iya. Aktornya saya boleh tahu ini Ustazah? Iya. Siapa kira-kira yang bisa diwawancara atau di coach oleh Oh saya? iya. Baik, saya undang sekarang Iya, Ustazah. iya. Oh iya. Oke. Nah, ini Ustazah, setelah ada pemetaan aset pengindak dengan sudah terlibat sebagai aktor dari kegiatan diskusi pemetaan aset yang ada di sekolah SD Muhammadiyah Manyar ini. Kemudian bagaimana proses dalam menemukan dan mengidentifikasi sumber daya yang ada di SD Muhammadiyah Manyar. Kemarin prosesnya itu diawali dengan pertama itu dari CGP itu menyampaikan maksudnya mengumpulkan kami itu seperti apa gitu. Kemudian setelah itu baru kemudian disampaikan per modal. Ya, jadi kalau ada tujuh ya, ada tujuh itu. Kemudian dari masing-masing kami yang hadir itu kemudian diberikan sticky note ya untuk mengisi, jadi sesuai dengan modal itu tadi, apa sih masukan-masukan yang diberikan oleh masing-masing kita itu. Jadi masing-masing kita kemarin ngisi, ada yang ngisi 1, ngisi 2 gitu ya, dengan ditempelkan di karton yang di sisi kanan kiri ruangan tersebut gitu. Nah setelah terkumpul yang di sticky note yang nempel-nempel itu, kemudian dari CGP, ada perwakilan CGP itu kemudian menyimpulkan, misalnya dari satu modal itu menyimpulkan dari rencana yang masuk, oh berarti ada seperti mungkin modal SDM ya, ada SDM ya, SDM manusianya itu tadi ada ustadz-ustadzah yang di sini itu terkenal kreatif ya, jadi kreatif, inovatif gitu. Kemudian sabar, telaten itu memang menjadi masukan juga dari anak-anak kemarin itu kita jadikan yang itu kemudian yang digaris bawahi sama CGP yang mungkin kedepannya pada saat pertemuan berikutnya ya itu kemudian dikupas lah seperti itu sehingga terbentuk ada beberapa aset 7. Betul ya, ada 7 aset termasuk sumber daya manusia. Termasuk adanya calon guru penggerak yang 7 itu termasuk aset. Iya betul ya. Kemudian apa saja kendala dan tantangan yang Ustazah ini hadapi setelah mengidentifikasi aset yang ada di sekolah? Kalau kendalanya mungkin kalau saya tidak banyak menemui kendala ya. Jadi meskipun saya kemarin mewakili dari Aisyah, tapi saya terlibat di dalam gitu kan. Jadi paling enggak jadi tahu persis, oh ini memang yang menjadi kekuatan kami atau kekuatan dari kita untuk itu yang nanti kita jadikan modal untuk mengembangkan sekolah ini ke depan seperti apa. Terus cara mengatasi kendala itu bagaimana? Kan pasti ada kendala ya. Jadi untuk mengatasi kendala kemarin dari calon CGP, dari guru calon CGP yang mungkin ada yang kesulitan menemukan apa sih maksud, kemudian dijelaskan kembali, oh ini yang dimaksud seperti ini, sehingga di akhirnya itu kita sempat juga jadi paham yang mungkin nggak paham itu ternyata oh seperti ini tuh yang dimaksudkan. Apa yang dimaksud dengan aset? Terus itu ada pembagian tentang yang 7 mula. Tapi kendalanya sudah teratasi. Bagaimana perasaan dengan setelah kendalanya itu bisa teratasi? Ya ikut seneng. Iya. Karena mungkin selama ini kita tidak terpikirkan itu ya. Jadi selama ini kita belum pernah, meskipun mungkin sekolah kita kalau dilihat dari sisi fisik, oh ini jemblenggreng, ada gedung lantai 4 kan gitu. Cuman kita belum pernah memang memilah atau memetakan aset-aset yang kita miliki itu jadi dari pertemuan kemarin itu jadi semuanya itu gamblang gitu, jelas. Oh ternyata ini bisa jadi aset. Termasuk juga lingkungan yang ada di sekitar kita ini juga aset kita. Kemudian apalagi yang sosial ya, ada sosial itu. Kalau sosial kemarin itu yang saya ngangkat di sini itu
apa namanya, dari sisi anak-anak yang ada di sini itu dilatih untuk filantropis. Ya, Iya, mulai filantropi. filantropi. Jadi anak-anak itu tiap hari itu ada kegiatan untuk mengisi celengan. Jadi masing-masing anak dapat celengan dari Lazismu, kemudian itu diisi. Dan itu nanti akan tiap bulan akan dikumpulkan oleh guru kelasnya, dilaporkan ke sekolah, dan itu disetorkan ke Lazismu. Dari hasil itu filantropi itu kan berarti melatih anak-anak untuk berjiwa sosial, karena dari dana itu nanti akan banyak dimanfaatkan untuk membantu teman-teman yang di luar sekolah ini, mungkin yang masih belum mampu untuk bayar SPP dan sebagainya, itu dimanfaatkan dari situ. Nanti bisa berupa aset finansial ya. Iya. Finansial juga bisa masuk, sosial juga bisa bisa. masuk. Dua-duanya, finansial dan sosial. Kemudian apa pertimbangan Ustazah dalam menentukan sumber daya sekolah? Menentukan Kan paling enggak diskusi kan ada pertimbangannya, yang masuk ke ini kan pasti ada. sumber daya, artinya pada saat Sumber daya termasuk aset juga. iya, gitu. Tapi yang dimaksud usaha ini tadi bagaimana pertimbangan untuk Memasukkan atau sumber daya yang masuk dalam aset itu. Sumber daya sekolah apa yang masuk dalam aset. dalam yang manusia tadi, modal manusia Semuanya. atau semuanya? Semuanya. Oh, semuanya secara umum. Jadi kalau menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan sumber daya yang bisa masuk di aset sekolah ya pertama dari nilai kebermanfaatan, kemudian tak bisa ngomong tapi ya nilai kebermanfaatannya, kemudian juga itu namanya tujuan dari aset tujuannya dari aset itu mungkin anak-anak lebih misalnya ini terus kan di aset, anak-anak mungkin lebih kreatif dan baca, maunya tinggi ya. Jadi salah satunya itu dari nilai kebermanfaatan, baik itu yang berupa fisik dan yang lain-lainnya. Itu kalau mungkin dari fisik, jadi anak-anak bisa lebih nyaman belajar di sini. Jadi apalagi sekolah kita memang arahnya ke sekolah ramah anak ya. Jadi anak-anak bisa nyaman belajar di sini. Kemudian kami artinya yang baik tendik maupun yang pendidiknya ini juga dapat mengamalkan ilmunya, dapat bekerja di sini itu juga dengan nyaman, dengan maksimal untuk memberikan pelayanan ke anak-anak. Fisiknya sudah nyaman, aman untuk anak-anak, itu berarti sudah asetnya sudah istilahnya sudah sesuai dengan apa yang kita tujuan kita yang lebih berpihak pada siswa itu sudah masuk, fasilitas nyaman, anak-anak aman, pembelajarannya juga nyaman, ramah, gurunya baik, seperti itu asetnya ini. Kemudian adakah yang terdapat dijadikan sumber daya sekolah yang sebelumnya ini tidak termasuk dalam sumber daya sekolah atau termasuk aset yang termasuk dalam sekolah? Yang belum terpikirkan kemarin ya mungkin yang lingkungan. Ya, jadi kita mungkin kemarin hanya melihat apa yang ada di dalam ini saja kan gitu ya, di gedung inilah misalnya gitu. Tapi di luar itu belum. Tapi setelah kemarin disampaikan loh, itu juga termasuk aset. Oh iya ya, termasuk aset kita gitu. Jadi dengan demikian kita dapat ke depan itu sepertinya lebih merasa harapan kita seperti ini tuh lebih optimis. Kita bisa meraih
untuk kedepannya itu kalau SD Muhammadiyah Manyar akan jadi lebih baik. Dan adanya diskusi pemetaan aset dan sumber daya sekolah itu, sehingga lebih paham paling tidak ya, oh ini yang masuk aset sumber daya manusia, oh ini termasuk sumber daya aset, oh ini termasuk sumber daya apa, aset sosial, lingkungan. Seperti itu. Juga termasuk yang agama kemarin Ya, agama. Jadi sudah tahu porsinya Betul. seperti itu. Nah, selama ini mungkin memang asetnya banyak tetapi belum ada pemetaannya. Setelah ada diskusi baru terlihat pemetaannya, oh seperti ini. Sehingga pemanfaatannya juga akan lebih jelas dan lebih terarah. Mungkin itu Ustazah Siti Faiza untuk sesi kali ini. Senang rasanya bertemu dengan jenengan, sehingga hasil diskusinya sama dengan Ustazah Anti. Ini Ustazah Anti, ini kan temanya Saya boleh pamit? Yes. Terima kasih. Ya, makasih Ustazah Iza. Ini sudah berkaitan dengan panen raya. Oh iya. Ya, paling enggak dari tadi itu sudah enak. Kemudian apa ide dari Ustazah Ati ini untuk persiapan panen hasil belajar pada Lokakarya 7? Oh iya. Waduh, sudah padinya sudah menguning ini. Iya, Padinya sudah menguning mau panen. Mau Iya. panen ya. Gini Bu Salha, kemarin sempat kepikiran aja sih gimana ya nanti panen karyanya. Lah tentunya di sini nanti kita dalam satu kelas di CGP harus berdiskusi, karena nanti kita satu kelas di CGP itu tentunya kan satu kelompok, ya, satu kelompok. Nah, nanti ini hasil saya ini mungkin nanti masing-masing CGP membawa idenya, kemudian nanti kita diskusikan. Ide saya gini Bu Salha, nanti menentukan tema nih, tema Loka 7 dalam satu kelas kita di stand kita itu apa, gitu ya temanya. Kalau saya ngusung temanya kemarin itu saya usung di Jelajah Nusantara. Jelajah Nusantara itu ada kalimat motivasinya di dalamnya itu make a process, make a progress, get the future. Jadi setelah kita berproses, setelah kita progres lah, proses dan progres itu nanti kedepannya kita akan meraih dari yang terbaik itu. Kemudian nanti di dalam, karena kita tadi temanya Jelajah Nusantara, nanti inginnya itu teman-teman di CGP itu pakai kostum dari Nusantara masing-masing, berbeda-beda gitu. Kemudian nanti hiasan standnya itu usaha mungkin bisa disesuaikan dengan tema besarnya itu. Kemudian ada standing bannernya itu nanti mungkin di situ ada tema, kemudian ada foto-foto CGP bersama PP, mungkin di situ. Terus kemudian kita memajang foto-foto proses nih, kita mulai awal sampai akhir, Loka, PI, kemudian pembelajaran selama daring itu kita cetak fotonya, kita tempel, kita jadikan mungkin kayak jemuran gitu, kita tempel di sana. Nah, itu situ sangat. Kemudian mungkin ada souvenir, nanti kita inginnya, saya sih ini nanti khusus sama teman-teman, ada souvenir untuk peserta atau pengunjung stand. Mungkin souvenirnya itu bisa yang sesuai dengan budaya Gresik. Mungkin nanti Gresik itu punya jambar kurung, gantungan kunci jambar kurung, kemudian budak, nasi kerawu kan itu ada apa namanya, ada yang apa sih namanya, pengrajinnya itu bersama. Itu sih ide saya. Coba nanti diskusi sama teman-teman nanti yang kita lain. diskusikan ini dengan CGP yang ini ya. Kemudian apa yang akan Ustazah Ati pamerkan pada saat panen hasil belajar? Ya, yang dipamerkan kan berarti produk. Produknya itu berarti produk dari hasil selama 6 bulan ini. Nah, mungkin tugas-tugas yang sudah kita kerjakan Bu Salha itu nanti kita jilid, kita bukukan. Jadi nanti pengunjung bisa tahu nih proses dari setiap CGP itu mulai awal itu seperti apa. Kalau itu berupa
bisa kita PDF-kan dan kita print. Tapi kalau itu berupa video, mungkin video itu bisa kita tayangkan melalui multimedia di sana. Mungkin kalau nggak televisi ya kita bawa laptop dengan adanya sound itu biar ada suara. Iya. Itu pusat. Umpamanya nanti Ustazah Ati kalau ditunjuk menjadi penyaji atau mempresentasikan hasil kegiatan selama 6 bulan ini, apakah siap? Insya Allah siap pusat. Ya. Apa perlu menyiapkan ya? Iya, tentunya harus disiapkan dulu biar Iya. nanti saat presentasi lebih memahami Seperti presentasinya. ya. Iya. Kemudian materi yang akan dibagikan ke peserta panen belajar itu rambu-rambu penyajiannya apa? Seperti apa Bu? Pada prakarya 7 nanti? Mungkin ya nanti yang kita bagikan itu ya sesuai dengan tahapan-tahapan pembelajaran kita mulai awal dari modul 3.1 sampai 1.1 sampai 3.3. Ada 10 pembelajaran materi yang di sana. Itu mungkin Bu Salha yang bisa kami sajikan untuk pengunjung. Mungkin ada PPT-nya ya? Iya, iya. PPT sebagai bahan tayangan Iya, dari proses kita selama 6 bulan. Saya tuh sangat senang sekali dengan Ustazah Ati nih, orangnya semangat, Terima kasih, Bu kemudian Salha. pantang menyerah walaupun tugasnya banyak, tetapi semangatnya itu yang perlu dicontoh. Itu adalah merupakan apa ya, berbagi praktik baik yang sudah dilakukan oleh Ustazah Ati selama pembelajaran. Itu selama apa? Pembelajaran daring. Iya. Kan tidak tiap tatap muka kita belajar. Iya, Tapi betul. tapi itu sudah bagus. Saya sudah bagus ya untuk mendorong apa itu memetakan sumber daya dalam melakukan perubahan yang ada di SD Muhammadiyah ini yang notabene sudah bagus tetapi akan lebih bagus lagi nanti hasilnya. Iya, bisa. Mungkin hanya itu kita nanti persiapan di Loka Karya 6, nanti kita juga disiapkan di Loka Karya 7. Ya. Mungkin pertemuan ini termasuk pertemuan ke-6 Ya. dan pertemuan di ujung acara mungkin Bu Salha cuma kali tinggal ini ya Ya, kesininya. P6 ya, Bu, terakhir ya. Semoga selama Bu Salha mendampingi Ustazah Ati berkunjung ke sini selama 6 kali ya, mungkin dan mudah-mudahan memberikan motivasi tersendiri untuk Ustazah Ati Ya, dan untuk selalu saya berusaha. sebagai PP juga pembelajaran juga mengambil praktik baik dari Ustazah Ati untuk Bu Salha. Mungkin kurang lebihnya selama 6 bulan ini Bu Salha mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin ya mengganggu kegiatan Ustazah Ati. Mungkin seperti itu ya. Tidak. Terima kasih banyak. Ya, saya sendiri sebagai CGP dari Gresik 16 yang pengajar prakteknya Bu Salha, saya sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan pengajar praktek seperti Bu Salha yang sangat pengertian sekali mungkin kepada CGP-CGP-nya dan selalu memotivasi, selalu mengingatkan dan selama pendampingan individu ini saya sangat terbantu untuk selalu didampingi Bu Salha, bisa menyampaikan keluh kesah saya dan Bu Salha juga membantu untuk memberikan solusi. Mungkin saya sendiri di sini sebagai CGP mohon maaf apabila selama 6 bulan ini selama pendampingan baik itu di daring maupun di offline seperti ini maupun di Loka ada hal tingkah laku maupun ucapan saya yang mungkin kurang berkenan, mohon dimaafkan. Itu saya rasa tidak ada unsur kesengajaan. Kalau itu memang ada, kami mohon maaf. Semoga ini bukan pertemuan yang terakhir Bu Salha. Ini adalah pertemuan awal kami. Kita usaha dengan teman-teman kedepannya untuk selalu berkolaborasi, tidak berhenti hanya sampai di sini aja, tapi kedepannya membawa praktik-praktik baik yang bisa kita manfaatkan di lembaga kita masing-masing. Kita memberikan info, saya rasa nanti grupnya jangan dibubarkan juga Bu Salha. Saya juga sependapat jangan dibubarkan karena
nanti saling berbagi. Iya betul, saling berbagi untuk kita bisa memajukan pendidikan di sekolah kita maupun nanti yang lebih luas. Terima kasih Bu Salha, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya sudah